Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, terus istiqomah ya. Terus kita fokus pada target yang kita harapkan dan semoga Allah berikan buah hasil belajar, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal soleh. Baik, kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi Sorfi jilid yang kedua. Baik, terakhir kita membahas bab tentang nun wiqayah, betul ya? Nun wiqayah. Kita akan selesaikan nun wiqayah dan lanjut ke bab-bab berikutnya. Kita buka lagi di modul atau di kitab, di halaman, kalau di kitab cetakan Ana itu di halaman 85 ya. Halaman 85. Ya, mengenai nun wiqayah, intinya nun wiqayah itu nun yang berfungsi untuk wiqayah, dari kata waqa yaqi wiqayatan. Waqa yaqi wiqayatan artinya menjaga, melindungi huruf terakhir dari fi'il agar tidak kasroh. Sehingga kemudian yang kasroh itu nun wiqayahnya. Dia berkorban supaya melindungi akhiran dari fi'il tidak kasroh. Kenapa tidak boleh kasroh akhiran fi'il? Karena kasroh itu cirinya isim. Akhiran kasroh atau istilahnya itu majrur itu hanya ada dan boleh pada isim saja. Fi'il tidak boleh. Sehingga dilindungi, dijaga dengan nun wiqayah. Ya. Nanti apa saja kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya adanya nun wiqayah. Nanti kita sebutkan. Contoh-contoh di sini yang disebutkan adalah ada arafani, araftani, araftini, ya'rifuni, ya'rifunani. Bedanya apa? Kalau arafani berarti arafanya fi'il madhi, subjeknya atau fa'ilnya nanti domir mustatir, takdirnya huwa, gitu kan. Dia telah mengenalku. Ya, ini kemudian setelah nun itu ada ya itu ya, ya mutakalim namanya. Ya untuk menunjukkan orang pertama sebagai subjek, ya, sebagai objek. Maf'ul bi. Araftani di sini arafta engkau ya, engkau telah mengenalku, berarti ini fa'ilnya itu domir taknya itu ya, taknya itu. Lafadz taknya itu sebagai fa'il, tanda fa'ilnya nanti takdirnya anta ya. Araftini anti ya, engkau seorang perempuan telah mengenalku. Ya'rifuni ini fi'il mudhari'. Domirnya huwa ya, nanti takdirnya, subjeknya, pelakunya domirnya huwa. Dia sedang mengenalku. Ya'rifunani berarti domirnya ini hum ya, mereka telah atau sedang, mereka sedang mengenalku. Kemudian kita masuk pada mawadi'ul fasli binunil wiqayah. Intinya tempat-tempat, kondisi-kondisi terjadinya atau munculnya nun wiqayah. Yang pertama, idza tassalat ya'ul mutakallimi bil fi'li. Ketika ya mutakallim bersambung dengan fi'il tentunya sebagai objek. Tadi yang contoh-contohnya yang tadi itu. Nasoroni, yansuruni, ini mislu, yang nasoroni, yansuruni, unsurni. Nasoroni mewakili fil madhi, yansuru mewakili fil mudhari, ya kan? Kemudian unsur mewakili fil amr. Wa hadza wajibun. Nah, ini hukumnya wajib. Wajib ada nun wiqayah ketika fi'il hendak bertemu ya mutakallim. Wajib harusnya. Yang kedua, idza tasalat ya'ul mutakallimi bil ahrufi al musyabbihati ya dibacanya. Ahruf kan muannas ya, jamak dari huruf harfun, jamak dari harfun muannas muannas, jamak taksir ya, jamak taksir itu muannas hukumnya. Sehingga
sifatnya naatnya al-musyabbihahnya ditulis juga mu'annas pakai nama ta marbuta. Bil ahrufil musyabbihati bil fi'li. Intinya ya, fi'il itu diberi nun wiqayah ketika bersambung dengan ya mutakalim bil ahrufil musyabbiha bil fi'li. Ternyata tidak harus dengan fi'il. Boleh dengan huruf-huruf yang mirip dengan fi'il. Apa ciri huruf itu syaratnya mirip dengan fi'il? Apa syaratnya? Mirip dengan fi'il? Mirip aja, tidak bukan fi'il beneran. Mirip. Apa? Akhirannya fathah. Ya kan? Akhirannya fathah itu kan ciri fi'il. Ya, kataba, jalasa, qara'a. Bahkan para ulama sepakat ciri tanda utama dari fi'il madhi, ciri khasnya adalah berakhiran fathah. Ulama nahwu tentunya. Ya. Itu menjadi ciri khas fi'il. Akhirannya fathah. Kalau isim akhirannya majrur, kasroh itu ciri khas isim. Contohnya wahiyya inna, anna, ka'anna, lakinna. Ini kan huruf semua ya. Sesungguhnya semua artinya seakan seakan-akan, lakinna akan tetapi. Fayajuzu an tasbahaha nunul wiqayati wa an tuhzafa. Tapi karena sifatnya tidak wajib hukumnya, maka boleh tasbaha tashaba atau tasbah. Tashaba boleh nun wiqayah itu menyertai apa? Huruf-huruf tadi. Atau juga antudzafa atau dihapus juga nun wiqayahnya juga boleh. Makanya kita temui dua versi dalam dalil atau dalam kitab-kitab para ulama ya. Misalnya, mislu bisa dibaca ini, bisa dibaca innani. Betul? Kita misalnya lagi baca doa tertentu, ada lafaz ini, maka boleh dibaca dua versi. Ya, tapi lebih baik dalam berdoa karena ada riwayat hadisnya, maka ikuti yang ada di riwayat hadis. Tidak boleh kita merubah-rubah satu huruf pun dalam doa jika doa itu berasal dari dalil. Tidak boleh. Ini pendapatnya Syekh Shalih Al-Munajjid yang beliau bersandar pada pendapat gurunya, yaitu Syekh Abdullah bin Bas atau Syekh bin Bas. Tidak boleh kita menambah mengurangi huruf ataupun harokat pada redaksi doa yang berasal dari dalil Quran ataupun hadis. Ya, misalnya apa? Misalnya apa? Yang sering terjadi apa? Rabbi zidni ilma. Ya sudah, kalau zidni itu apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah aku. Itu kan ada di ayat Quran ya. Rabbi zidni ilma itu di ayat Quran kan. Dia potongan ayat Quran. Maka nggak boleh kita gonta-ganti. Lalu bisa kita sandarkan kepada Al-Quran. Kita ganti domirnya misalnya Rabbi zidna gitu. Secara bahasa Arab boleh-boleh saja. Tapi jangan disandarkan kepada Al-Quran lagi. Karena dia sudah bukan Al-Quran kalau diganti domirnya. Sehingga ini perlu hati-hati. Ya. Khotib, terutama khotib mimbar atau penceramah ya. Baca doa, misalnya mengajak berdoa kepada jamaah yang semula domirnya itu aku, dia ganti jadi nahnu. Karena alasannya ini berjamaah gitu. Ya boleh, secara bahasa Arab boleh. Tapi kalau itu dari dalil, kalau bisa tetap tidak berubah. Kalau mau berubah, jangan sandarkan kepada dalil lagi. Karena itu jadinya kalimat biasa aja. Ya, zidni jadi zidna gitu ya. Nah, misalnya diubah-ubah. Domir kaf jadi kum. Gitu ya. Misalnya gitu. Ini tidak boleh kecuali tidak disandarkan kepada dalil. Baik. Mislu inni atau innani. Artinya sungguhnya aku. Atau anni atau annani, ini jarang ya. Kalau anni ini jarang. Annani. Lakinni atau lakinnani. Sering mana? Kalau ini sama innani sering mana? Lebih sering dipakai yang mana? Inni, innani. Dua-duanya lumayan sering ya. Kalau ani sama annani kayaknya jarang. Kalau lakinni dengan lakinnani juga jarang. Ka'anna. Ini ka'anna apa ka'anni? Ka'anni atau ka'annani juga jarang. Yang paling sering itu ini sama innani ya. Baik, kemudian amma la'alla fal aksaru hadzfuha. Adapun pada pada huruf la'alla ini semisal ini, semisal inna gitu ya. Semisal lakinna, kok tadi ini, tidak ada ini, inna.
semisal inna dan kawan-kawan, maka la'alla ini fal aksar lebih condong, lebih banyak kasusnya itu dihapus nun wikoyahnya. Contoh dalam ayat la'alli ablughul asbab. Ini ayat Quran ya. Ini potongan dari ayat Quran di surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, ayat lengkapnya, wa qala fir'aunu ya hamanu bni li sarhal la'alli ablughul asbab. Itu harusnya dibaca ablughu ya. Mungkin salah ketik. La'alli ablughul asbab. Ya. Berkatalah Fir'aun, wahai Haman. Haman itu siapanya? Menterinya Fir'aun ya, Haman. Wahai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, la'alli ablughul asbab, sampai agar supaya aku sampai ke pintu-pintu langit untuk mencari Tuhannya Musa. Gitu. Ceritanya ingin menantang Allah, Tuhannya Musa. Baik. Maka la'ali tidak ada pilihan lain atau lebih sering digunakan la'ali, bukan la'allani, nggak pakai nun wikoya. Kondisi ketiga, tempat yang ketiga ada yang nun wikoya, idata sholat bi min wa an. Dia menempel pada min atau an menjadi minni atau anni. Minni, pernah dengar ya? Minni ya. Atau minna. Kalau minna itu bukan pakai nun wikoyah ya, itu pakainya domir nahnu, jadi minna gitu. Kalau ini minni, ada nun wikoyah plus domir ana sebagai isim majrur. Baik. Yang ketiga, tempat idata sholat bi ladun. Ladun itu maknanya dia zorof ya. Zorof apa? Makan. Kata keterangan tempat. Sinonimnya itu apa? Inda. Sinonimnya inda, di sisi, di sebelah gitu ya. Ladun, ini contohnya pada ladun, mil ladunni. Mil ladunni, di sisiku gitu. Ya, ada juga yang kondisi yang udah habis ya, berarti sampai 4 kondisi saja. Inilah poin-poin tempat-tempat mawadi terjadinya atau adanya nun wikoya. Yang paling sering tentu yang nomor 1, kondisi ketika yang mutakalim ini menempel pada fi'il, ya, bukan pada huruf ya. Kalau pada huruf tidak wajib ada nun wikoya. Kalau nempelnya pada fi'il, setelah fi'il sebagai objek, maka wajib ada nun wikoya. Lanjut ya, sedikit lagi insyaallah. Kita coba masuk pada bab hamzah. Ada namanya hamzatul wasli atau hamzah wasal dan hamzatul qat'i atau istilahnya hamzah qata'. Singkatnya, gampangnya, gambarannya hamzah wasal itu hamzah yang tidak memakai simbol hamzah. Dia kalau ditulis itu cuma garis saja, garis lurus seperti alif, tapi bukan alif juga. Kalau alif itu beda lagi. Alif itu huruf yang tidak bisa diharokati, kecuali di awal kalimat saja. Itu namanya alif. Ya, beda ya sama hamzah. Sudah, dan alif juga tidak punya makna. Ya, kalau hamzah masih punya fungsi, punya makna ya. Baik, perhatikan hamzatul wasl tidak punya simbol hamzah, itu ciri khasnya. Kalau hamzatul qata' punya simbol hamzah. Boleh jadi diletakkan di atas ataupun di bawah. Boleh jadi diletakkan di atas garis tegak atau garis yang dibengkokkan seperti ya, atau diletakkan di atas wawu, ya, namanya hamzah qata'. Ya. Perbedaan yang kedua, hamzah wasl itu dia tidak dibaca kalau ada huruf atau kata yang mendahuluinya. Misalnya gampangnya i'lam, ya kan? I'lam. I'lam ini i-nya itu hamzah wasl. Enggak pakai simbol hamzah kan? I'lam artinya ketahuilah. Tapi kalau disambung dengan kata sebelumnya atau huruf sebelumnya, misalnya disambung dengan fa, maka dibacanya bukan fa'i'lam, bukan, tapi jadi apa? Fa'lam. Hamzahnya
hamzah wasalnya tidak dibaca tapi tetap ditulis. Tetap ditulis. Kecuali pada kata-kata tertentu. Contohnya pada ismun, ismun. Kalau pada ismun, aturan mainnya, ismun itu kan pakai hamzah wasal. Ismun ya, nama. Dia ketika disambung dengan huruf sebelumnya, misalnya dengan ba, jadinya bismi kan. Bismi, bukan biismi, bukan. Tapi bismi, lebur, nyambung. Nah, kalau pada ismun, maka huruf hamzah wasalnya dihapus. Disambung sekaligus dihapus. Itulah awal mula penyebutan bismillah. Ya kan? Coba lihat tulisan bismillah apakah masih ada alifnya setelah ba? Sudah tidak ada. Langsung ba ketemu sin. Ya, baik. Kita baca singkat di sini. Baik. Hamzatul wasl wa hamzatul qat'i. Hamzatul wasl hiya hamzatun zaidatun fi awalil kalimati yu'ta biha litakhallusi minal ibtida'i bisakini. Hamzah wasl adalah hamzah tambahan ziyadah, zaidah. Fi awalil kalimat, biasanya di awal kalimat atau kata, di awal kata ini. Yu'ta biha litakhallusi minal ibtida'i. Yang dibawakannya hamzah wasl ini fungsinya apa? Litakhallusi minal ibtida'i. Bisakin. Agar selamat dari permulaan yang sukun. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Misalnya ketika kita membuat kata, misalnya bikin fi'il amr deh misalnya. Kita mau bikin fi'il amr dari kata kataba. Kan prosesnya gimana? Kataba yaktubu ya kan? Yaktubu kan fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari' itu adalah bahan untuk membentuk fi'il amr. Caranya fi'il mudhari' pertama, langkah pertama dibuang huruf mudhari'ahnya, huruf pertama itu ya-nya atau ta-nya atau na-nya atau hamzahnya sudah dibuang, kosong kan? Awalannya kosong tuh. Yaktubu, maka kosong awalannya. Kalau dibaca pun nggak bisa. Oktubu. Kemudian huruf terakhirnya disukun. Oktub, belum bisa dibaca. Untuk bisa dibaca, maka ditambahkan hamzah wasal. Itu salah satu fungsinya. Nah, jadinya apa? Uktub, iqra, ijlis, dan seterusnya. Itu maksudnya. Kemudian, berikutnya, fataskutu fin nutki idza lam taqa' fi awalil kalami. Watuntaku bil hamzati idza kanat fi awalil kalami. Ya, taskutu fin nutki. Maksudnya, hamzah wasal itu tidak diucapkan kalau apa? Kalau tidak berada di awal kalimat. Gak diucapkan tadi faqra, fa'lam, kan gak dibaca. Bismi gitu kan. Watun toku bil hamzati idza kanat fi awalil kalam. Sebaliknya, hamzah wasal itu dibaca kalau di awal kalimat. Iqra, ismi, ibnu itu kan hamzah wasal. Ya kan? Ibnu itu hamzah wasal. Contohnya izhab, ijtami', istaghfir. Izhab pergilah, ijtami' apa? Ijtima' ya, bersepakatlah atau berkumpullah, istaghfir mohon ampunlah, summa kalau disambung jadinya summa dhhab, kemudian pergilah, wajtami disambung ya, hamzah wasalnya tidak dibaca ya, wastaghfir li dzambik misalnya gitu. Nah, ini hamzah wasal. Tempat-tempatnya di mana? Mawadi'u hamzatil wasal fi'lul amri sulasi, pada fi'il amr yang sulasi mujarrad. Uktub, ijlis, iqra. Yang kedua pada fi'il madi khumasi, sudasi, sulasi tadi paham ya, 3 huruf utama ya. Kataba, jalasa gitu ya. Fi'il amr ya. Nah, kalau fi'il madi khumasi, sudasi ya udah. Dan sekaligus amarnya dan bentuk masdarnya semuanya pakai hamzah wasal. Iqtaraba fi'il madi yang khumasi 5 huruf. Iqtarib fi'il amrnya, iqtiraban masdarnya. Yang 6 huruf mana sampelnya? Istaghfara, ini yang 6 huruf. Fi'il madinya istaghfara, amrnya istaghfir, masdarnya istighfar. Semuanya pakai hamzah wasal. Kondisi ketiga, al-kalimatul atiyatu, kalimat kata-kata khusus yang sudah ditentukan oleh orang Arab. Yang dari dulunya memang pakai hamzah wasal, nggak bisa diganggu gugat. Yaitu apa? Ibnun, ibnatun, imro'atun, isnani,
isnatani, dan ismun juga yang lainnya. Ini memang dari sononya pakai hamzah wasol. Ya. Maka kalau ada kata atau huruf sebelumnya mendahului, maka hamzah wasolnya tidak dibaca. Ya, tidak dibaca. Bismi misalnya. An ibni, nah ya kan? Bukan an ibni, bukan, tapi disambung an ibni. An ibni Muhammad, an ibni fulan misalnya gitu ya. An ibni ya, Muhammadu benu misalnya eh, apa? Abdullah Abdullahi benu Abbas. Nah, kalau disambung bacanya gitu. Abdullahi benu Abbas nyambung. Abdullahi, hi-nya nyambung ke ba-nya langsung. Hibnu. Cara bacanya demikian. Kalau baca kitab nanti ya. Taib. Kemudian sedikit lagi mawadi' hamzah qata. Kalau hamzah qata, tadi hamzahnya itu ada simbol hamzahnya. Terletak pada fi'il madi ar-rubai yang 4 huruf utama, amarnya juga masdarnya. Contoh pada fi'il madi yang 4 huruf aqbala. Lihat hamzahnya a gitu ya. Aqbil fi'il amarnya, iqbalan masdarnya. Yang kedua, fil mudhari'il musnadi ilal mutakallimi sawa'un kana al-fi'lu sulasiyan aw rubaiyan aw khumasiyan aw sudasiyan. Pada fil mudhari yang musnad yang bersambung dengan ya mutakallim atau bukan ya mutakallim. Bersambung dengan domir mutakallim, yaitu di sini tepatnya di sini pakai contohnya ana ya, karena ada hamzanya kan a ya, ana. Sebagai subjek posisinya sawaun kanal fi'lu sulasian, baik itu dari sulasi mujarrad, rubai, khumasi, sudasi yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Contoh yang 3 huruf ada asyrabu. Asyrabu 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, ini acuannya fi'il madinya ya. Acuannya fi'il madinya wallahu a'lam. Yang 3 huruf contohnya asyrabu, aku sedang minum. Uhsinu, aku sedang memperbaiki. Aqtaribu, aku sedang apa? Iktirab ya, mendekat. Astagfir, aku sedang mohon ampun, dan seterusnya. Astagfir contoh yang 6 huruf. Ya. Astagfiru 6 huruf fi'il madinya. Baik, semuanya pakai hamzah qata. Yang ketiga, posisi hamzah qata yaitu fi wazni af'alu. Setiap fi'il yang punya pola af'alu, bahkan isim juga ya. Bahkan isim juga, isim tafdil ya. Nah, berarti pakai hamzah qata. Ahsanu, ahmaru, abiyad. Ini contohnya tadi isim tafdil itu. Alhamdulillah selesai untuk pembahasan hamzah wasal dengan hamzah qata. Nanti di bab berikutnya ada sahih dan mu'tal. Ya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masalah jelas ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Syukran wa jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.